Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda? Baik, Bu. Anak Ibu ke ketua kelas, silahkan disiapkan untuk berdoa. Siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Hadir semuanya Anak Ibu. Hadir. Dan Anda ya. Coba Anda perhatikan di depan itu. Di depan ada apa itu Anda? Ada kalor dan perpindahan kalor. Oke. Saya mau bertanya dengan Anak Ibu ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Bagus sekali Tania ya. 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 Mengapa saat memegang gelas yang panas, tangan kita juga terasa panas Nanda? Kenapa seperti itu? Karena yes, benar atau salah? Itu tunjuk ke depan. Ya. Berhenti. Maju ke depan. Baca pertanyaannya. Jawab itu benar atau salah? Benar atau salah? Salah. Coba kita cek benar atau salah ya. Nah, balik tangan ke bawah ya. Oke. Setelah melalui pembelajaran ini, Ananda mampu menjelaskan pengertian dari kalor dan perpindahan kalor. Kemudian yang kedua, Ananda mampu melakukan percobaan sederhana yang akan kita lakukan nanti ya. Percobaan sederhana untuk membedakan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Kita mau semangat. Oke, nah, ini yang terakhir kelompok 6. Berarti kita ada 6 kelompok. Anda coba Anda perhatikan di bagian tujuannya. Apa tujuan kita? Tujuan kita adalah melakukan eksperimen sederhana untuk membedakan jenis perpindahan kalor. Ya, kita akan bedakan nanti. Karena tadi kan topiknya udah jelas di topik kita kalor dan perpindahan kalor. Udah disebutkan pada tadi ya. Kemudian tunjuk dengan cermat, kali ini tidak dapat waktu berdasarkan petunjuk ABCD ini. Ya, bisa dipahami? Kemudian lihat di sana ada permasalahan. Ada 2 permasalahan di sana. Yang pertama, itu pernahkah kalian duduk di dekat api unggun? Apakah yang kalian rasakan ketika berada di dekat api tersebut? Kemudian mengapa hal tersebut terjadi? Itu permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, pernahkah kalian melihat panci? Kemudian mengapa gagang panci terbuat dari bahan isolator? Bagaimanakah jika gagang panci terbuat dari bahan konduktor? Nah, itu yang akan Ananda isi adalah rumusan masalah Ananda. Ada rumusan masalah itu ada 4 rumusan masalah kamu isi, dan dari rumusan masalah itu kamu berikan hipotesis kamu. Karena hipotesis itu adalah jawaban sementara dari permasalahan yang kita gunakan. Kenapa? Karena kita melakukan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inquiry, yaitu inquiry itu menemukan konsep ya dari percobaan yang kamu dapatkan, dari percobaan yang Anda lakukan ini. Ya.
1. Bacalah doa sendiri kamu yang akan. 2. Berdiskusilah bersama tema kelompok dan bertanyalah kepada gurumu jika ada yang kurang jelas. 3. Lakukan percobaan sesuai petunjuk dengan cermat. Pertanyaan 8 yang dipelajari hari ini. Kita lakukan dulu. Sama-sama. Apa yang Anda pelajari hari ini? Tentang kalor dan perpindahan kalor. Bagaimana Anda bisa menerapkannya di sekolah kita ini atau di rumah kita? Bagaimana cara kita menerapkannya di sekolah atau di rumah? Rumah kita pada saat memasakkan itu proses penerapannya di rumah. Kalau di sekolah, ya pada saat sekarang ini kita lakukan percobaan ya, percobaan di kelas kita, di labor juga bisa ya. Itu kita mediasi ya. Karena situ langsung mengenai pakaian kita, maka dia bisa menyebabkan pakaian kita menjadi kering. Itu maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan refleksi pembelajaran. Hari ini aku merasa bahagia. Aktivitas kesukaanku hari ini adalah mendengar presentasi perpindahan kalor. Hal baru yang aku pelajari hari ini tentang perpindahan kalor. Bagaimana cara menerapkan di sekolah dan di rumah. Di sekolah upacara pada pagi hari. Di rumah menjemur pakaian, memasak air. Menyenangkan ya. Apa yang Anda dapatkan hari ini? Apa yang kamu dapatkan ilmu kita tentang hari ini? Apa yang kamu dapatkan? Ripal memperoleh pengetahuan tentang kalor dan perpindahan kalor. Nah, itu ya, bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu tentang materi kita hari ini. Kita simpulkan sama-sama lagi ya, bahwa perpindahan kalor itu merupakan energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor itu ada 3. Yang pertama, perpindahan kalor secara konveksi dan radiasi. Tentang